Maksudnya Waduh. tumben ini di sini yang namanya maling dikasih makan ya? Orang gubuk. Kalau memaling itu yang kita istilahnya mbait dulu, Mbait, mbait ya, itu ya. tidak boleh dalam aturan adat itu tidak boleh sebelum waktu maghrib. Ketika disebut sulastri itu nama pengantinnya, itu orang menggunakan kata-kata itu ketika dia mau ngomong pengantin, mau ngomong pacar itu saya ingin jadi sulastri gitu. Jadi ayamnya dari dapur masyarakat, ikannya dari situ, kelapanya dari situ, semua kita usahakan supaya bahan bakunya itu Distribusinya satu ya? 90% dari masyarakat lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inama semeton jari tiang pemirang RRI Mataram, lembe punju atau pelungguh malinggi le jelema kiniki, tulak malik bareng tiang Dika Suara le ngantin yuk. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan dua tamu istimewa dari Bonjeruk, Lombok Tengah. Ada budayawan kita, ada Bapak Sahwaas dan juga Bapak Usman dan Ibu Kantin. Iya. Nah kalau berbicara Bonjeruk ini paling keringet itu sama tiang. Makanannya kalau saya Makanan betul ya. makanannya itu the lesehannya. best, lesehannya, Iya. suasana alamnya. Benar. Iya. Apalagi Luar ngobrol biasa. sambil menikmati makanan-makanan yang ada di sana, wih nikmat. Iya. Jadi Alhamdulillah. kita coba imbangi itu di sini ngobrol sambil ngopi dulu. Oh iya, Ah. betul, betul. Bukan Bonjeruk aja yang punya kopi, di sini juga di kantin RRI juga ada kopinya. Bener. Biar Bu Kantinya kerja juga. Iya betul. Pak Usman mau kopi apa nih, Ke? Kopi apa yang ada di situ? Kopi hitam, Kopi hitam. kopi susu. Ada juga. Pak Waas. Kopi hitam. Kalau juga. hitam dikasih juga. susu sedikit bisa? Oh boleh. Wah. Boleh, mantap. Bapak suka Pak Dika kopi susu ya? Saya kopi Iya. hitam Kopi aja. hitam ya? Oke, siap. Sila, lanjut. Oke. Jadi di sana itu kan salah satu yang paling terkenal itu kan ini apa? Ayam Ayam merangkat. merangkat Iya. gitu ya. Merangkat itu kenapa Menikah disebut ya? merangkat Menikah. gitu ya? Kalau saya lebih ke merangkak atau gimana Iya, sih iya. sebenarnya? Merangkat itu bukannya menikah ya? Iya, iya. Oh bisa Bukan. gitu ya? Oh, bahasa Bali Bukan. menikah merangkat itu. Oh gitu. Iya. Siapa dulu nih? Pak Was mungkin. Pak Wa- oh iya, Pak Waas gimana sih? Ya, baik, terima kasih rekan Dika Suara. Jadi kalau Bonjeruk itu memang terkenal dengan kulinernya ya, yang sangat kreatif. Salah satunya adalah ayam merangkat, yang kebetulan banyak teman-teman pelaku usaha di bidang wisata, kemudian dia membuka kantin dan Sajiannya ayam itu? menu ayam merangkat itulah yang Oh. diangkat jadi Menu andalan gitu? Menu andalan Oh. di samping jenis-jenis makanan Makanan lainnya. lain. Katakan seperti yang disuguhkan di kantin 21 yang dikelola oleh Pak Usman yang populer dengan panggilan Mister ini kalau di Bonjeruk gitu, Mister itu Mister. ya. Oh iya. Kenapa Nah, Mister ini dulu? iya. Iya. Nah, namanya Mister ya. Ah. Mister itu kan tua. Oh tuan, Ya. Tuan Oh, Usman. Mister. Ya, Tua. terus Tuan. kantinnya kantin 21. Oh gitu. 21 kalau di anukan ke anu tuh tuan kan. Tuan. Oh, ya jadi kalau dibalikin Mister ya. juga itu. Oh iya. Ada aja ini. Ya, Usia saya sebenarnya. tuan itu. Betul. Oh. Kembali ke Merangkat tadi. menu ayam merangkat Ah. itu salah satu andalan yang disuguhkan di kantin Mm-hmm. 21. Nah, mungkin saya bisa jelaskan sedikit tentang istilah merangkat ya. Ya. Istilah merangkat itu kan sebuah tradisi Oh. untuk menyambut kedatangan calon keluarga baru yang disebut calon pengantin ketika diambil oleh orang laki dibawa ke rumahnya itu disambut dengan acara merangkat. Oh Nah, gitu. itu. Mungkin kalau di tempat saya kalau ada pihak laki memaling, Ya, nah pas dibawa ini sini ini ke rumah, Ya. ke gubuk, pada gorok manuk. ya. Oh gitu. Di sana juga begitu. Nah, kenapa dikatakan merangkat? Ketika si calon pengantin ini, calon anggota keluarga baru ini sudah sampai di sana kan
dia akan disambut oleh keluarga betul. dan juga oleh masyarakat sekitar di sana dengan gitu. tetangga. Memang secara khusus dia Iya, disambut ya? iya. Nah, ketika disambut dia akan dijamu makan. Nah, ketika dijamu makan itu dia diwadahi dengan perangkat itu. Oh berarti hari H melakukan pengambilan mempelai wanita itu masyarakat sekitar udah tahu di sana ya? Ya belum sih, itu umumnya dadakan yang dadakan. kita Nah, itu ya. itu kan Kita kan tiba-tiba bawa ini Pak, saya merari loh. Kadang gitik taik nih. Memang sudah ada. Bahaya nih. Ada sudah rencana kecil-kecilan seperti Kalau itu. sini ini memang bagus sudah, ini ya. disambut ini. Iya. Dia di sana disambut dengan acara makan yang disuguhi dengan perangkat itu. Sebuah wadah seperti nampan tetapi punya kaki. Nah, itu. Oh ya ya. Ya, itu namanya. Itu terbuat dari ini ya? Dari Kayu. kayu. Yang warnanya hitam. Dulu kayu Ah, itu harus khusus nggak sih jenisnya? memang dulu Atau bebas aja lah? orang tua kita membuat itu memang kayu khusus. Oh. Dibuat dengan kayu lekong. Kayu kemiri. Kemiri, setelah Dibentuk bobot kayak nampan, Ya, ya, kemudian ya. ada kaki. Nah, dia dibuat jadi warna hitam. Oh ya ya. Kalau di film-film saya tonton itu adanya di apa di rumah kerajaan. Iya. Iya. Kayak Nah, spesial iya. gitu. Ketika kita menjamu tamu yang kita hargai, yang kita hormati, kita pakai perangkat itu. Apa diisi di sana nanti? Ini si calon pengantin perempuan itu kita hargai dia sebagai pendatang baru. Oke. Nah, dia dijamu dengan makan dengan alas perangkat itu, dengan wadah perangkat. Mantep Gitu. ini berarti kalau mempelai wanita nikah ke Bonjeruk nih seru nih. Iya. Iya, jadi senang dia nih. Iya, Saya senang. bisa Pak Dika. Betul. Saya masih single Pak Dika. Mau diculik, disambut loh. Di Diculik beberapa aja. tempat nih kaget aja karena orang. Nanti saya kasih tahu nanti pemuda-pemuda Bonjeruk. Oh iya boleh. Boleh Mas Man, boleh. Terus Yang punya isi- RRI bilang. Ya. Iya. Mengenai isinya di sana nanti setelah ada perangkat ya, diisi dengan Media inilah ya tempat ngisi-ngisi gitu ya. iya, perangkat, kemudian dilapisi dengan daun pisang. Oh, Nah, daun pisang itu daun pisangnya nggak perlu diapa-apain atau? daun pisang diambil daunnya aja. Daunnya, Jangan oh. pelepahnya tapi sudah diambil Oh, daunnya, daunnya aja. Ya, aja. dijadikan Terus? alas di atas perangkat itu. Nampan Ya, berkaki gitu lah ya. Nanti ditaruhkan nasi di tengah-tengahnya, Oh, gitu. di tengah nasi. Kemudian di atas nasi itu ditaruhkan telur rebus satu. Yang telur- sudah dikupas? belum. Oh, yang belum. Oh, di- nanti kupas sendiri belum dia ya. dikupas. Iya. Nah, setelah itu ada telur, kemudian ada ayam satu panggang, iya, iya. satu panggang ayam yang sudah Ini- dibakar. Iya. Dipanggangnya khusus atau gimana nih? Memang Panggang panggang alam ya biasa ala-ala, gitu ya. biasa aja. Ya, gitu. setelah Oh, dia iya. panggang terus dibakar. Nah, Oh iya, nanti- ini ayamnya kan biasanya tuh ya kalau berbicara budaya harus yang apa ya? Kalau di tempat saya sering yang putih mulus, yang belum mulus. enggak mesti. Harus kuning naik. Oh, enggak Nah, sesulit itu ada juga. Cara-cara khusus dia pakai ya. gitu. Berarti kalau yang penting ada ayam aja Ya, ada tangkepin ayam, gitu ya. ditangkepin. Mantep ini. Nah, Yang penting bukan anak ayam ya. Oh, atau ayam orang gitu ya. Oh berarti ayamnya itu bukan ayam yang khusus gitu Pak Anggi kan Bukan. kadang-kadang ada Bukan. ritual-ritual kayak Nah, ayam itu harus sih. hitam, Nah, legam iya. gitu Tuh. kan. Nah, itu yang dipanggang, dibakar. Silakan. Sambil Nanti Terima itu kasih. dijadikan lauk di atas perangkat itu. Kemudian ada sambal pelecingnya itu. Oke, sambal pelecing. Sambal pelecing yang digoreng atau yang mentahan? Yang mentah. Beberok lah jen. Lapar Enggak, bukan. ini. Iya. Dia memang khusus dia sambalnya kalau ayam merangkat itu. Iya. Cabe, ada terasi, ada bawang putih, Oh. kemudian minyak mentah tapi pakai minyak kelapa, bukan minyak Coconut paprika virgin ya. oil. Ya, itu. Coconut virgin yang oil. dijual di Iya. kios ya. Nah, nanti yang nasi perangkat ini Ya. akan disuguhkan kepada pengantin perempuan, Untuk dihabiskan. bukan dihabiskan, Oh, iya. tapi untuk dijamu dia. Nanti dia akan makan bersama dengan pengantin lakinya. Weh, romantis. Ya. Kayak lagu nih sepiring berdua. Kemudian yang mungkin ada teman-teman waktu dia
mengambil si perempuan ini, nanti dia juga ikut di sana. Oh, jadi Kebersamaan. dibagi, di-share Iya. lagi ke Dia orang disebut lain. maling itu. Oh. Nanti dipanggil ya, mana yang ngambil tadi, mana yang maling Manggil. tadi. Nah, tetapi itu dikasih. Wah, tumben di Tapi sini kalau nggak ikut namanya. maling nggak dikasih. Ya. Enggak, yang ikut aja. Maksudnya Waduh. tumben ini di sini yang namanya maling dikasih makan ya. Malingnya dalam Maling konten itu yang betul. berbeda ya. Banyak dalam pengertian yang berbeda. Benar, ya. benar. Nah. Berarti kalau nggak kerja nggak dapat upah deh. Nggak dapat Enggak, upah dia. enggak, Dia dia makan tukang itu karena dia bakar dia. berbuat Iya, iya. maling Walaupun perempuan itu orang dari desa tetangga, tapi ikut membantu dapat makan. Iya, Iya, dia iya, dapat iya. juga. ya. Besok kalau ada info-info yang mau Iya. dipaling, kabarin. Ikut Iya, aja. betul. Kita jadi Seru juga, rombongannya seru. aja. Iya, seru, seru. Terus. Sedangkan untuk teman yang banyak atau warga yang banyak, tetangga-tetangga kita ikut di sana, dia juga akan makan di luar nanti di yang pengantin ini biasanya di dalam rumah dia kemudian iya. ditemani oleh ada orang tua di Dari sana. lelaki ya. Iya. Oh. Kalau yang tetangga-tetangga kita yang banyak, dia disuguhkan juga di luar, tetapi tidak dijamu dengan perangkat, dengan talam biasa, nampan biasa gitu. Oh, jadi yang Dia yang bergabung khusus lah. itu Berarti cuma kalau- pengantennya aja Iya. Pak, ya? Pengantinnya aja. Berarti Spesial ini pokoknya. ya, ketika hari H jam memalingnya itu memang udah diinfo ya orang Ya, Bubuk memaling. gitu ya? orang gubuk. Kalau memaling itu yang kita istilahnya mbait dulu, Mbait, mbait itu ya. tidak boleh dalam aturan adat itu tidak boleh sebelum waktu maghrib. Kena denda itu kalau sebelum waktu maghrib. Di Iya. dusun Harus gimana? malam. Sama dia. Sama ya? Tetapi batasnya Kelihatan kita kalau Iya. agak siang juga. Iya, iya, Jadi iya. pas orang sedang lupa betul Iya. gitu, sedang sibuk. Iya. Tiba-tiba anak saya hilang gitu. Ribut sering tuh. Tapi Iya. setelah maghrib itu Ya, batasnya. Ribut. Setelah maghrib Pak. Iya. Kalau saya kan kebetulan ada pernah ngeliat di tetangga itu yang Bali. Itu dia pakai bubuk gitu loh Pak. Apa tuh? Apa namanya? Oh ya, daun kelapa kering yang itu kering. ya. Iya. Terus itu dipakai tanda, Ya, ada yang dipaling anaknya ada nih, yang gitu. dilarikan, ada yang gitu. dilarikan. Jadi itu sebagai Ya. tanda bubuk itu. Ya, Sama di gobok, sana. gobok. ya. Kita bilang Kalau gobok. di tempat saya Pak ya, kalau laki tiba-tiba hilang, lapor polisi kita. Ah, Rame gitu. Kalau perempuan dicari 1-2 jam, besok Nah. tunggu, ada yang nyelapar gitu. Biasa yang aja. nyelapar gitu Iya, ya. itu bedanya. Kalau laki hilang bahaya. Iya. saya lanjutkan sedikit ya Lanjut, yang lanjut. tentang menu berangkat tadi. Di sana kan ada telur satu Ya, ya, telur. ditaruh di Di atas itu, ya, Pak, di ya? Oh atas tunggu nasi. dulu, kenapa dia harus 1, kenapa nggak 2? Kan banyak nanti. Dengar makan. dulu. Oh, boleh. ada boleh. alasannya, Ada Pak alasannya. Dika. Ayo Ada kita alasannya. dengarkan. Telur ini setelah dipecahkan oleh Hmm. calon pengantin berdua nanti, baru boleh kita makan. Dia akan memberi komando dengan memecahkan telur itu. Apa maknanya itu Pak Muhammad? Begini ya, Nah, itu. ketika kita membina rumah tangga, seringan apapun, seberat apapun pekerjaan itu harus kita lakukan berdua. Jangan kita lakukan sendiri. Telur itu paling gampang dia pecah, diginikan sedikit aja sudah pecah. Retak dia, Pak. Iya, tetapi mari kita mulai didik calon pengantin ini. Telur rebus tapi ya. Iya, telur rebus ini. Rebus. Telur yang gampang pecah pun dia harus kerjasama memecahkannya. Nah, berdua dia saling pegang. Tak gitu. Ya. Nah, kalau sudah Pecah. pecah telur itu, berarti boleh makan yang rapi juga, yang banyak di luar. Ayo, wah belah, wah telur, wah tetoto. Nah, berarti sudah kita makan. Penanda mah. bersama. Iya. Nggak, maksud saya gini, kenapa dia nggak 2 gitu? Iya. Kenapa nggak? Kalau 2 sama 1 dia tak kerjasama nanti. Jadi yang satu ini ya dia Dia saling kerjasama. pegang tangannya. Sama-sama memecah. Oh, dia pegang Iya, tangan. iya, Iya, iya. Ayamnya juga 1. Nah, kalau yang sudah itu nanti ayamnya cuma ya biasa kita makan bersama-sama gitu. Filosofinya Paling mereka di sana. cuma cicipi dikit aja gitu ya. Iya. Terus dikelilingi ayam. Ini dengan Yang- adat istilahnya kan bisa dibilang ini kental sekali adatnya Pak. Pasti kan mengundang masyarakat luar untuk tahu. Nah, di sini Iya. ada bibit-bibit wisata nih ke Pak Angge. Iya, iya. Pak Usman sebagai Pak Dar. Popok Darwis. Popok Darwis, Oh iya kalau Pok ya. Darwis ini kan terkenal Atau apa namanya? bisa saya lanjutkan sedikit ya? Oh, boleh. Ayam. boleh. Oh iya, Nah, betul. Masih ada lanjut Masih ada lagi nih banyak ke bawah sih. ayam makanya Saya pikir tadi ya selesai kita tadi. makan Masih. beramai-ramai ya. Ya, ya. Ayamnya belum nih. Ya. Makan dengan ayam itu, kita makan nasi dengan ayam itu. Oh. Itu kan sangat nikmat itu ya. Sehingga orang mencari kalau ada merangkat dia enggak malas-malas kita merangkat kita mau makan. Oh iya. Pasti itu. Ini sudah terkenal namanya makan merangkat itu sangat digemari. Itu Digemari. akhirnya mungkin itu menjadi yang dilirik oleh teman-teman yang
punya jiwa usaha untuk cikal mengangkatnya. bakalnya. Cikal bakal. Cikal bakalnya baru ke Pak Usman. Itulah asalnya. gitu. Akhirnya dibangunkan diperkenalkan ke masyarakat melalui lain. kantin-kantin yang ada di Bonjero. Betul. Nah, mungkin lebih Ya, luasnya nanti masalah ini silahkan dengan Bapak juga Pak boleh juga Osman, jelasin. ya, dengan- Santai aja ya. Kalau saya mungkin menyoroti dari Oh, ya, sisi aman, budayanya, aman. ya nanti Pak Makanya Osman itu. nanti dari sisi bisnisnya, Benar, bagaimana benar. dia orientasinya sampai mengangkat masalah ayam merangkat ini gitu. menjadi Itu makanya Latar beberapa belakangnya itu waktu gitu. lalu kan mungkin sekitar udah lama juga ya, tiba-tiba Pok Darwis Bonjero itu kan viral tuh dengan Iya, terobosan programnya. Iya, iya, iya. Kalau Pok Darwis yang lain itu buka tempat wisata gitu, menata tempat biar dia dikunjungi. Nah kalau di sini Bonjero tuh lesehan tiba-tiba gitu ya. Iya, iya. Menata bisnis, menata usaha ya. Ya usaha Kita gitu. Nah, untuk kayak gimana awalnya? Ya, kalau yang saya pelajari dari beberapa pelatihan yang digelar oleh pemerintah, itu saya pelajari tentang SDGs. Jadi ada beberapa indikator yang mana desa itu berkelanjutan, pariwisata yang berbasis pariwisata berkelanjutan. Nah, salah satunya adalah dengan mengangkat tradisi yang sudah ada. Jadi bukan hal yang di luar apa yang dibuat kebiasaan. Dia berbasis tradisi dia. Gitu. Jadi, nah salah satu yang kami sorot adalah tentang kuliner, karena kuliner ini kan merupakan bagian dari budaya. Oh, akhirnya Nah, Pak Usman pikir akhirnya ini ambil kuliner iya. nih kayaknya Iya, gitu seperti ya. katanya Apa ya, Pak kuliner, Sawas tadi, iya. ini banyak disukain ayam merangkat ini orang Iya. datang Iya. sengaja buat makan ini lah, kenapa nggak kita jual Nah, gitu itu. kan? Ya, Nah, begitu. tunggu dulu. Dengan siapa pelungguh ini dulu diskusi kok tiba-tiba diajak jadi menunya gitu dulu sendiri atau ada teman-teman? Oh, tentunya dengan beliau juga. Oh. Jadi saya pernah waktu awal-awal Makan semua pembentukan pencarian potensi itu, Oh, nah kita kan berarti nyari bertanya, dulu nih, ya lihat dulu potensi kuliner yang ada. apa sih yang memang berbasis tradisi, berbasis Yang lahir dari Iya. dari tradisi. Nah, salah satu yang Dari disebutkan sebuah ada tradisi. ayam merangkat. Nah, untuk produk wisatanya kami ambil dua hal dari ayam merangkat. Yang pertama itu dari segi narasinya, storytelling yang disampaikan tadi, itu kita kemas dalam bentuk festival. Jadi orang tahu kenapa ayam merangkat itu menjadi tradisi Bonjeruk, maka mereka harus tahu sejarahnya. Jadi udah dibuat festivalnya, Pak? Sudah yang mau yang keempat tahun 2006. tiap tahun Ya, gitu. tiap tahun. Kayak gimana bentuk festivalnya dulu sendiri? Itu festivalnya dalam terkait merangkat ini kita sajikan drama, bagaimana kisah awal pengantin ini akan menjadi pengantin gitu ya, seorang wanita. Festivalnya tuh? Berbeda-beda sih. Terakhir kemarin di lapangan Bonjeruk. Oh, yang berarti ada terakhir. panggung. Nah, ada panggung di situ. Dulu sempat kita ada drama yang mengkombinasikan antara audio, visual dan video. Oh, Jadi iya. ada video tentang kisah percintaan mereka, kemudian berakhir nanti Oh, dengan berarti live. produksi film? Ya mini drama lah, Mini drama. mini drama. Oh, Tapi sempat pakai produksi video. film juga? Itu nggak Iya. pakai pemain luar, Pak? Enggak, untuk Masyarakat yang sana, sana, ya. masyarakat Wah, sana. nggak bisa kita ikut ini kan? Nah, Harus Oh kita iya ikut. itu ya. Kita ikut. Di Jadi pemainnya Bener. Apalagi Untuk- papa Papa Mama. merangkak itu mau saya. Dia sekarang lagi sindrom di situ. Ketika disebut Sulastri, itu nama pengantinnya. Itu orang menggunakan kata-kata itu ketika dia mau ngomong pengantin, mau ngomong pacar itu. Saya ingin jadi Sulastri gitu. Jadi saking langsung ininya. kena di kepala Iya. masyarakat di sana begitu Pak Anggi. Saya juga penasaran dulu sedikit ya tentang festival ini, itu berlangsungnya berapa lama gitu ya? Kemarin 2 malam 3 hari. Oh, 2 malam. Iya. Wih, panjang juga. Apa itu kegiatannya tuh? Iya. Ada juga macam-macam. pra-event. Pra-event kayak ada Pra-eventnya itu ada nede pre- kemarin, presea. kemudian presean, terus ada juga post-event, yaitu menjerukkan Bonjeruk, karena Bonjeruk kan Bonjeruk jeruk, gitu. seharusnya jeruk Ya, dong di sana ya. jeruk, iya. Oh iya, potensi jeruknya ada nggak sih di sana? Banyak. Sekarang semakin banyak setelah Kebun. ada 3 kali festival, terus ada tanam jeruk. Tapi ini harus Keren. paham. Iya, apa tuh? Jeruk itu bukan hanya jeruk yang kita makan itu. Apa itu, jeruk Pak? apa tuh? Tapi ada jeruti, ada sempaga, ada jeruk limo, itu Berbagai kan jeruk macam semua. jeruk ya. Nipis gitu. Iya, jadi silakan jenis-jenis jeruk itu ditanam gitu. Iya, Semua jeruk menguatkan Iya. kembali nama Iya. kebun kebun jeruk. jeruk. Bon Tidak jeruk, harus bukan kebun jeruk ya, bon jeruk. bon jeruk. Iya. Tapi di pikiran kita kalau orang luar itu Pak, kalau di kita saya bilang, ayo kita makan kebun jeruk, pikiran mereka tuh kebun jeruk. Ya, benar. Pak, pasti kebun jeruk. Tapi Nah, di itu. Lombok memang banyak yang membuat nama-nama itu dari apa? Nama, tumbuhan ya. gitu, lekong Iya. lime. Atau bon gitu, Iya, bon ya, bon, kayak nama bawang. sumur gitu. Iya. Iya. Saya pernah di luar daerah ya. Ketika perkenalan dia tempat tanggal lahir Bonjeruk. Yo, Jakarta ya. Bukan. Oh, iya, Ada juga Bon ya. jeruk, Bonjeruk, betul. Lombok Tengah segitu. Oh, iya, iya.
Dikira Bonjeruk Jakarta gitu. Jadi penasaran juga Iya. kita nih ya. Mungkin ada keterkaitan itu. Ada desa sebelah kami di situ. Dia punya kebun jeruk, kebun jeruk. Asli dia kebun ditulis itu kebun jeruk. Sekaligus sebagai tanda mau kebun jeruk. Petunjuk arah Wah, masa menarik dulu. ya. Jadi Ke ke-nya Bonjeruk. dipisah. Iya. Pasti jadi lanjut lagi nih festival Oh, yang festival di- Festival itu alhamdulillah dari tahun 2023 begitu langsung kita adakan festival merangkatnya sebagai rangkaian dari Bonjeruk Culture Festival. Itu langsung dijadikan sebagai calendar of event di Lombok Tengah. Wah, ini berkali-kali Dan satu sekarang pekan ini aja tuh. insya Allah mudah-mudahan nanti sebagai kalender of event Nusa Tenggara Barat tentunya ya, kita berharap. Sekarang kan sedang ini orang rame-rame ngusulin itu. Ya, Bonjeruk salah satu yang sedang mengusulkan udah, juga. Ya. Udah ngusulin. Sudah. Oh, iya. Sudah. Ya, Terus tapi itu Pak, kapan penetapan festival ini? Tanggalnya ada kan setiap tanggal sekian atau tanggal sekian, gimana penetapannya itu Pak? Biar kita gampang juga kan mau ke sana. Iya. Oh ya, Kapan- itu yang kapan hadir kita- siapa aja boleh gitu ya. Orang luar ada nggak Sistemnya waktu itu? seperti apa festival itu? ya, Pakai tiket nggak gitu? ada beberapa yang pakai tiket, Oh. seperti merangkat itu pakai tiket Berapa harga tiket? karena memang kita akan keluarkan konsumsi ya. Oh iya betul. Itu kemarin 50.000 sih. Nah, ya untuk yang Murah dong. Ayam merangkak untuk itu yang porsi berapa pakai coba? perangkat itu Oh, tapi dapat makan yang dapat makan. Ada dua kelas sih kemarin 50.000 sama 100.000. Kalau pakai perangkat itu kan yang utama, anunya, servisnya. Oh ya, kelasnya. Ya, kelasnya. Tapi pejabat hadir nggak waktu itu di Ada, acara puncak? ada Itu Pak dari Gubernur kita undang. anggota Tapi belum DPR. hadir. Pak Bupati juga kita undang. Kan tadi ada ini, ada drama, ada pentas gitu Pak ya di atas panggung itu yang apa? Yang beradegan itu dari mana tuh orang-orangnya? Dari sana. Dari sana kan Pak? Yang BCF, saya singkat BCF ya, Bonjeruk Culture Festival itu yang satu kedua itu talentnya dari 100% dari Bonjeruk. Tapi kemarin itu Ada karena kita sanggar gitu maksud saya. Iya, ada sanggar, bukan sanggar sih, tapi sekumpulan Komunitas, orang-orang ya. talented yang ada di Bonjeruk. Turunnya, kalau kita bilang turunnya Ya, turun turunnya dari. gitu. Nah, tapi kemarin yang 2024 karena kita akan ada drama kolosal ya, yang live drama. Jadi kita melibatkan juga beberapa talent dari Taman Budaya. Itu yang saya bicara tadi sama Pak Sawas ya, mungkin ke depan sebaiknya kita perbaiki atau kita gunakan talent-talent Iya, iya. lokal aja yang Itu lebih- bulan eventnya itu khusus nggak sih? Kenapa itu Pak? pada Jadi, tanggal 29 September. Oh, setiap kemarin, iya. September. Oh, udah. Kenapa diambil 29 Pak? jadi begini. Sebenarnya ini Ya, kita ini. kena kita kejar yang bulan Maulid. Nah, Maulid ini kan bergeser. Jadi tanggal Masehinya juga bergeser gitu. Geser gitu. Iya. Jadi begini kalau event-event di Bonjeruk ya, dari bulan Agustus itu kita disibukkan dengan perayaan 17 Agustus dulu ya. Dari kadang-kadang saya ikut di desa sana untuk menjadi apa istilahnya ya untuk meramaikan 17 Agustus. Kemudian Panitia, Panitia. habis 17 Agustus itu ada hari ulang tahun Desa Bonjeruk. Nah, itu yang jatuhnya tanggal 27 Agustus. Ya, ya. Apa yang spesial di setiap kegiatan ulang tahun? Kemudian yang spesial kita di ulang tahun Desa Bonjeruk itu biasa kita Ikon yang muncul. apel biasa, kemudian setelah apel itu tapi kita tidak pertunjukkan tentang buat ayam seribu ayam merangkat, tetapi langsung disuguhkan habis apel itu disuguhkanlah ayam merangkat, menu ayam merangkat. Berarti itu. sangat di branding banget dia Iya. ayam merangkat ini dalam setiap kegiatan. Jadi nanti bersama Bupati Lombok Tengah itu kita makan di lapangan itu dengan menu ayam merangkat menu dan khas lain-lainnya. ayam merangkat. Ayam merangkat. Lebih ke ayam merangkat itu. Paling yang ada sayurnya sayur daun kelor itu aja. Selain dengan itu kita juga Sila, Pak. ada Sambil. perkenalkan kuliner lokal yang berupa jajan atau istilahnya ya Jajan kue-kue khas gitu ya, ya kue-kue juga. khas itu ada renggi, opak-opak Keluar dia semua di ya, situ ya? kita wadahi dan kita bentuk jadi sebuah penamat. Nah, itu Apa? penamat. Apa Istilah- penamat itu? penamat itu kan kita buat apa istilah jajan kan kita disusun sampai itu ada pisang, ada nah itu penamat disebutkan ya, sana. ya penamat itu. Itu berapa? Kalau orang di Maulid itu kan sering kita penamat itu. Oh, Nah, itu. nah istilah ini Jajan lari. ya, Ya, anu ini ya. apa
Beragam istilahnya. beragam kue yang kemudian Itu dihias juga gitu ya. itu juga diwadahi Gratis dengan mungkin ya? perangkat tadi. Gitu. Oh. Itu yang kita suguhkan ke tamu-tamu kita di sana. Itu yang dibebankan setiap masyarakat atau jumlahnya Bukan terbatas dari saja? panitia nanti. Oh, dari yang panitia. Tapi kalau untuk makan ayam merangkat itu memang dilibatkan orang banyak, selain masyarakat juga anak-anak sekolah yang ikut apel di sana. Habis apel kita ajak dia makan beramai-ramai. Siap. Walaupun Setelah itu baru diambil tanggal 29 September tuh. ya Setelah itu tanggal Setelah itu 27. Nah, setelah itu baru dia nyambung ke Festival. acaranya Mister ini dari Pogdarwes yang dia festival Saya ralat budaya. sedikit tadi saya bilang tanggal 29 September ya, maksud saya tanggal 29 Agustus. Jadi setelah rangkaian dari Begawe Dise ini. Ulang tahun. Oh, baru. Begawe Dese. Begawe namanya. Dese ya. Ulang tahunnya Begawe Dese. Iya. Iya. Oh, Jadi dari bukan sisi tanggal penamanya 29 tetap September ya, muatan. tapi Iya. maju ke 29 rangkaian Agustus. Agustus. Ya, tapi nyambung ke sana. tahun ini dia agak mundur tanggalnya untuk Maulid Nabi itu, jadi masuk ke September. Jadi disesuaikan setelah Disesuaikan, setelah Ya, Maulid Nabi ya. itu. Waktu itu kita pakai Maulid Nabi karena ada ritual Daus Gong yang waktu itu kita adakan. Namun untuk tahun depan ini kita mungkin akan berbeda, untuk Daus Gong ini akan dilaksanakan oleh paguyuban aja. Apa Jadi Daus mungkin Gong itu ya? Yang tadi itu kan. Jadi secara singkat aja itu evaluasi membandingkan- syukuran apa itu ya? Oh iya tadi Pak Dika belum datang, Membandingkan, saya dapat ya, ya. ngobrol Pak Dika. Oh. Daus Gong tuh kayak syukuran gong itu Ya. kayak ulang tahunnya ya lah. kayak ulang tahun dan atau syukuran. Syukuran gongnya. Iya, iya. Iya, itu. Jadi sakralnya Nah, kok gitu. Ya. Nah untuk tahun depan kita mungkin tidak mematok jadwal Maulid karena Daus Gong akan diselenggarakan oleh paguyuban sendiri. Oh. Mungkin kemungkinan kita akan di akhir Agustus sebagai bagian dari rangkaian Begawe Desa. Siap. Iya. Oke, kita kembali lagi tadi ya. Jadi panjang juga nih. Mm-mm. Setelah Banyak sekali acaranya. gali-gali potensi ketemu yang merangkak. Nah, menuju ke membangun Pogdarwis Iya, akhirnya iya. oke lah kita ini bisnis. Seperti yang saya sampaikan tadi ada dua. Jadi pertama narasi tentang ayam merangkat itu yang diangkat dalam bentuk festival. Nah yang kedua adalah ayam merangkatnya sendiri gitu. Ah, Jadi cerita tentang ayam merangkat sama ayam merangkatnya sendiri. Nah, ayam merangkat sendiri ini kita Kuat dengan nilai kemudian budayanya. ya Kalau merangkatnya itulah budayanya, tapi ayam merangkat itu ya itu yang dijadikan brand. nah gitu. tagline-nya waktu itu adalah tidak perlu harus menunggu orang menikah baru mencicipi ayam Oh, merangkat. Itu tagline-nya. betul ya. Tidak perlu menunggu orang menikah ya. Iya, kan memang Kapan bisa karena dinikmati. seharusnya orang nikah dulu baru. Baru dirasain. Iya, ya kapan akan ngerasain kalau nunggu orang menikah aja gitu. Betul, Iya, betul. Nah, akhirnya itu latar belakang kita mendirikan tempat kuliner ya untuk semua orang bisa merasakan ayam merangkat sebagai warisan budaya. Nah, kan nggak semudah membalikkan telapak tangan tuh Iya, ya. iya. Kan Membangun itu ya. Ya, kan butuh lahan, biaya, tenaga, Iya. Iya, dan pastinya. seterusnya. Kita mau tahu nih perjuangannya seperti apa di situ. Syukurnya di Bonyuruk itu ketika kita berbicara kuliner berbasis tradisi, masyarakat sangat support. Sangat support. Menang berarti satu Ya, nih. ini menang satu. Dari sisi Jadi, sosial poin satu menang kalau nih. kita ayam merangkat, oh ya, ayo udah. Wih, Karena itu keren. bagian dari tradisi kita. Saya sebut bebek serondeng, ayo udah. Saya sebut sate kuncung, ayo udah. Karena memang bagian dari kebiasaan kita semua. Gitu. Setiap hari dikerjain gitu Pak ya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua memang Atas kita nama Pogdarwis gitu ya. Mm-mm. Oh, ya. karena visi kita dalam Pogdarwis itu mewujudkan desa wisata yang bersih, mandiri, berdaya saing dan berbudaya. Dan untuk memenuhi visi mandiri itu maka kita perlu membangun usaha. Nah, ayam merangkat ini sebagai warisan leluhur di dalam budaya kita harus perlu dipromosikan. Dan alhamdulillah saya melihat bahwa ketika kita promosi ayam merangkat ini orang responnya sangat Benar-benar. positif, sangat positif. Contohnya saya pribadi ya, ketika mendengar nama yang merangkap, berbagai kesimpulan di otak saya yang merangkap. Pertama kali ya kesana ada ya. mungkin ayamnya di sambal atau di apa gitu. Jadi penasaran itu akhirnya kita ke sana gitu. Kenapa dia merangkap gitu? Nah, hal yang terbaik yang kita lakukan karena kita menceritakan kepada mereka apa itu ayam merangkat seperti yang diceritakan Pak Was tadi dalam bentuk festival. Mereka penasaran, ingin coba. Tuh. Itu adalah dua hal yang sangat ini. Berkaitan Terus untuk sekali. ini Berkaitan, ya. tadi kan ketika melempar bola kita mengangkat menu ini masyarakat oh gas gitu. Nah, lokasi gimana terus? Nah, akhirnya yang pertama kali waktu itu kita bangun adalah pasar bambu itu. Pasar. Ada sebuah kebun Di bambu bawah yang pohon bambu lah Ya, dia buat kebetulan. lapak-lapak kecil di sana. Berarti itu Iya. terinspirasi Awal mulanya. juga. Iya. Oh, kasih aja nama bambu gitu ya. Iya, itu lah. Oh.
Karena syarat di dalam ilmu kepariwisataan itu syarat produk itu akan laris itu harus unik ya dari segi baik dari sisi produknya maupun Penamaan gitu. arealnya atau penamaan. Nah, di bawah dan kita juga ingin bernostalgia, mengajak customers untuk bernostalgia di desa dengan cara makan ayam merangkat yang merupakan tradisi di bawah rumpun bambu. Itu gimana sih sensasi Iya. rasanya? Nuansa suasana. Ademnya dapet. Berarti Saya udah Mbak- ke sana, Pak Dika udah ke sana belum? Cuma lihat Ya. Oh, saya sudah ke sana, mungkin Pak di Dika. les aja satunya gitu. Luar biasa. Akhirnya kita bangun pasar bambu dengan swadaya masyarakat dan Pogdarwis waktu itu. Kita bangun lapak-lapak dan alhamdulillah setelah terlihat ada kegiatan, ada perhatian dari pemerintah, banyak termasuk RRI Mataram juga turut membantu kami promosi. Alhamdulillah sekarang udah mencapai 59.000 pengunjung per tahun untuk Itu mencicipi ramai ayam sekali merangkat. itu, Dan ayam alhamdulillah merangkat. restorannya sekarang Keren, seiring Pawas, ya. waktu Ya. berkembang menjadi 5 tempat. Punya cabang juga akhirnya. Ya, 5 tempat di luar yang menjual secara online dan bahkan ada masyarakat Bonjeruk yang buka lesehan di luar mengatasnamakan Bonjeruk. Oh, tapi itu dibolehkan, Ya, Pak ya, bolehkan. tidak harus Iya. di Bonjeruk Iya. saja. Tapi Boleh, lokasi asalkan- ini punya masyarakat, desa atau pribadi tempatnya gitu. Ada beberapa yang dikelola komunitas. Komunitas yang kelola. Oh, dia menyewa gitu. Ya, kita bagi Sebagai hasil dengan inspirasi buat Iya. orang-orang nih kalau buat lesehan bersama komunitas bisa nih. Contohnya nih kan, Iya, iya. berarti Iya. nyewa tuh lokasinya. lahan kita sewa, yang kelola nanti masyarakat, terus yang marketing Pogdarwis, terus ada juga single kayak lokal investor lah. Siapa mungkin di desa itu yang mungkin punya Daya yang baik itu finansial, cukup lah gitu ya. itu bisa juga masukkan dananya di sana. Sehingga kombinasi dari 4 ini Dia insya membuka Allah saham lah dia. akan ini. Keren, ada pasar sahamnya juga di situ. Saya tertarik tadi Iya, iya. Pak, waktu Pak bilang di luar juga boleh buka atas nama Bonjeruk, tapi dengan syarat. Nah, syaratnya itu apa, Pak? Sarannya karena kita sudah punya KIK, Oh, jadi- hak cipta nama gitu ya. nama syaratnya adalah dia warga Bonjeruk. Ya, warga Bonjeruk. Oh, itu aja. Atau misalnya orang Bonjeruk menikah sama orang luar di Mataram, tapi dia dari Bonjeruk, boleh. Secara Secara- bayar finansial nggak ada. Tidak ada kalau orang Bonjeruk. Tapi kalau yang di luar Bonjeruk bagus dan ini. berusaha di luar Bonjeruk, iya. itu akan kena karena ayam merangkat ini sudah masuk KIK, sudah masuk Itu ya dari penting. kekayaan Jadi intelektual kan komunitas. ini supaya tidak diklaim oleh orang Betul. luar ini Betul, Pak. diusulkan oleh bersama teman-teman diusulkan ke Kementerian Kemenkumham untuk dijadikan apa istilahnya ya dibuatkan sertifikat dari Kemenkumham. Nah, sudah dia keluar sertifikatnya tanggal 25 Februari 2025. Oh, tahun ini. Ya, berupa sertifikat kekayaan intelektual komunal atau KIK. Benar. Ada 3 jenis yang kita usulkan yang sudah keluar sertifikatnya. Pertama ayam merangkat, kedua sate putih batu atau sate kuncung, ketiga minuman kesehatan berupa serbat. Oh, Pak. Itu. Oh, serbat itu mantap Iya. itu. Serbat Iya. itu. Berarti itu menunjukkan bahwa keberhasilan Serius membangun ini, sebuah serius sekali, nama betul. gitu ya. Iya, ya. Itu bisa mendatangkan manfaat yang luar biasa. Iya, iya. Ya itu yang saya tadi pikirin ya Pak Dika, dengar obrolannya Pak Sawaas, Pak Usman juga, kok seru sekali masyarakat Bonjeruk ini ya. Iya. Iya, karena nggak Banyak sekali kompak kegiatan gitu loh, kompak. lihat. Iya. Terus saya lihat Iya. kayaknya nih anak-anak mudanya pasti diberdayakan Iya. sekali Oh, iya. ya. Iya. Tapi kan nggak mudah juga itu. Iya. Apa yang dilakukan itu apa, biasanya? apa Resepnya ya? Resepnya. Iya. Siapa tahu kita juga punya tempat juga Ya, saya punya desa juga. Iya, siapa tahu bisa Mungkin ini juga nih. Pak Ya, Osman atau menggerakkan- Mister yang Menggerakkan menggerakkan anak-anak muda ini masyarakat nih. gimana ini? Susah loh Pak. Bersama teman-teman benar, di sana. benar sih. Yang saya lakukan dengan pemuda itu memang dia tidak lagi zamannya sekarang untuk pemuda itu dijadikan sebagai barisan yang setiap saat bisa dikomando secara kelompok gitu. Biasaan itu ya? Ya, dulu kan Karang Taruna gitu. Ayo kelompok Karang Taruna keluar ke gotong royong gitu. Ya. Ayo. Kalau nggak keluar nanti Sekarang sanksinya. nggak. Dan Ini sekarang ya, Bukan begitu. betul. Jadi kita Apa- benar-benar harus melihat fashion mereka. Bahasa sekarang ya fashion mereka. Jadi kesukaannya apa Fashion, gitu. gitu. Ngerti Nah, banget. kalau memang dia lebih ke arah budaya, dia suka musik, dia suka desain, dia suka ke arah-arah digital promotion, ya kita berikan ruang untuk mereka berkreasi. Silakan. Iya, Jadi ya. pendekatannya sesuai Iya. dengan apa yang mereka Sesuai dengan suka. fashion mereka. Nah, nanti kan akan keruan mana yang Mantap suka ini, ini. mana yang suka ini, mana yang suka itu. Nah, yang untuk siap pendukung lesehan atau pendukung rumah makan di Bonjeruk ini kebanyakan dari masyarakat yang memang Nah, keberagaman itu ya? kesempatan untuk
bisa melanjutkan kuliah atau kesempatan untuk kerja di perusahaan yang besar itu mungkin belum ya. Mungkin sembari menunggu kesempatan yang berikutnya mereka bisa kerja di desanya sendiri dulu. Namun kami ingin juga berharap ya mereka juga tidak hanya sebagai pekerja tapi kemudian nantinya menjadi pengelola. Pelakunya ya. Sebagai kita membuka ruang kerja, ruang usaha seluas-luasnya. Ini juga bisa menjawab sebenarnya kebutuhan ruang-ruang kerja juga akhirnya berangkat dari Menciptakan lapangan kerja dari baru. desa itu memungkinkan banget tapi dengan konsepnya Pak Usman baru masuk ini. Ini benar-benar desa wisata yang memang dicanangkan pemerintah. Bagus bahasa saya Pak Dika. Yang Gara-gara sesuai sering SDGs ngobrol nih. gitu. Iya, karena kan menyediakan, menyediakan, menggali potensi daerah, menyediakan lapangan kerja, membangun anak mudanya. Wah, mantap. Keren. Ini memang Ibu Seperti yang kita ya, sekarang juga kita sedang lakukan di Pawon 21 yang saya kelola tentang konsep-konsep eco green. akhirnya dibuatlah nama Pawon 21. Ada lagi yang lain. Kemudian Mas, berikutnya- Sudah saya bilang, 21 tuh kalau di itu kan Inggrisnya tuan. Jadi Nah, Mister ini Mister Usman. yang bilang gitu. Tapi yang mana yang sebenarnya adalah 2 dapur. Jadi Pawon itu kan dapur. Iya. Nah, Ya, 21 itu 2 menjadi 1. Jadi dapur yang besar kita di masyarakat, dapur satunya lagi di Pawon itu sendiri. Tapi itu saling support Dan ya, itu Pak, saling ya? support. Jadi ayamnya dari dapur masyarakat, ikannya dari situ, kelapanya dari situ, semua kita usahakan supaya bahan bakunya itu Distribusinya satu 90% dari masyarakat lokal. Satu Keren. distribusinya. Bahkan Jadi- negara baru sekarang konsepnya seperti itu dengan menghadirkan MBG. Ya. Harus menyerap hasil produksi Dari masyarakat masyarakat, kita ya. makan. Tapi Iya. di Bonjeruk Bonjeruk sudah. melakukan sudah ya. melakukan. Jangan orang pusat risetnya ke Bonjeruk. Udah tahu ya? Makan, Mungkin. harus makan ayam dia berangkat. Nah, Sejalan banget nih sudah dengan beberapa keinginan menteri nasional. juga Datang. datang berkunjung ke kantin Pasar Bambu itu ya. Oh iya ya, Pasar saya pernah Bambu. lihat itu Sandiaga Ada Uno. itu ya. Menteri Sandiaga Uno, ada Iya, Menteri Agama tuh. Rocky Gerung. Rocky Gerung. Berapa kali dia ke sana? Oh, iya, Kalau iya, dia iya, datang ke Lombok, Pasti pasti ke dia sana. minta ke kantin Pasar Bambu itu Besok ya. tinggal saya belum. Ah iya iya iya. Tapi karena Siap, karena siap, memang siap. ada ini, ada juga wisatawan asing yang suka melakukan tur desa wisata ya. Nah dia membutuhkan restoran yang lebih nyaman di tengah sawah. Itu awal Pawon 21 dibangun. Ya. Kalau yang Pasar risetnya di Bambu situ. tadi udah rame, udah Iya, ada rame banget. Pinggir jalan customer yang masalahnya. ini. Wah, saya pernah datang Pak ke sana tuh. Ngantri Ngantri. sejam saya Pak. Wah. Sampai akhirnya saya telepon orang dalam. Iya pakai orang dalam juga. Ya, akhirnya kita butuh restoran yang pinggir Orang sawah yang dalam lebih ada di tenang. mana-mana ini. Dan juga memang customer yang mau tenang juga, yang mungkin ada rapat atau Ada seminar niatan kecil. khusus gitu ya. Ya. Kalau- Yang cari ketenangan gitu Pak ya, yang healing gitu Healing. Pak. Healing. Berarti selalu riset Pak Usman berarti. Iya, kalau nggak Akhirnya- gitu kita akan mentok. Jadi kita harus cari inovasi baru. Nah, sekarang konsep yang from garden to table itu kita sedang aplikasikan. Itu jalan masih membangun konsep lagi. Ya, supaya terus nanti Kita akan mencari ada terus, ruang ya. juga bagi pemuda untuk di eco green sistemnya ini. keren. Ada yang siapkan Kayaknya saya udah kompos. siap untuk masuk sebagai warga Bonjeruk Iya. Pak ya, bagaimana? Kalau enggak kita tanam saham di sana atau tanam bambu. Nah, masalah saham itu Pak, saya juga penasaran nih, tanam saham itu apakah diperbolehkan juga untuk orang di luar? Nah, itu sistemnya seperti apa? Pasti Kayaknya sinyal-sinyalnya mau nanam nih. Saya nanam pohon aja Pak Dika. Ya, saya sudah diskusi dengan Pak Kades terkait ini. Jadi sepanjang investor luar itu memberikan dampak yang besar terhadap kemandirian desa, itu Yang kita dimaksud dampak kita besar welcome. yang dimaksud kayak gimana? Ya misalnya menjaga kelestarian budaya, kelestarian Kemudian lingkungan yang juga jangan sampai terakhirnya kan kesejahteraan Ya. masyarakat, kan Oh itu iya, yang kita itu cari. yang diutamakan, Pak. akhirnya kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai dengan adanya investor luar, investasi luar ini budaya yang menjadi terkikis, lingkungan menjadi rusak dan Kekayaan. kita hanya menonton aja juga saja. nggak itu. Jadi Jangan kita menjadi sepanjang itu. pekerja di lahan Iya. sendiri Tapi ya. itu kan bisa terjadi kalau penghuninya juga peka dengan itu ya. Artinya nggak sendiri Iya. Pak Usman, siapa aja bekerja sama untuk mengontrol Kita hal seperti itu. antar forum kita bekerja sama. Misalnya ada forum lembaga adat, kita terus keren, koordinasi. lembaga adat. Terus kita sama forum petani milenial, forum ibu-ibu UMKM Bonjeruk, forum Karang Taruna, Pogdarwis, semua itu Banyak dalam banget satu komunitas di sana. koordinasi. Kalau yang umum saya tahu itu ada Iya. KWT, Pogdarwis, Termasuk PKK, KWT juga, gitu-gitu. ya. Ini ada apa tadi? Termasuk paguyuban seni juga. Kita terus berkoordinasi. Semua Banyak ada. organisasi berada di sana Pak ya, tapi Banyak organisasi ya forum-forum tumbuhnya. lokal. tapi, Iya. satu pikiran, satu tujuan. Satu visi bersama ya.
Wih, luar biasa. Pak Dika, Menciptakan mantap desa nih. Bonjeruk yang bersih, berbudaya, mandiri dan berdaya saing. Nah, kita harus penuhi setiap visi-visi itu. Berarti anak muda, orang-orang di sana disibukkan dengan hal-hal yang positif. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang itu menarik karena saya pernah nih Pak Dika dapat kiriman gitu kan, WA gitu kan, kiriman yang mempromosikan tentang waktu itu kegiatan Festival Bonjeruk waktu itu Iya. saya dipromosikan gini saya lihat di Instagram juga. Itu yang saya lihat itu yang mempromosikan saya tuh anak-anak muda. Iya. Oh, saya bilang, anak-anak muda nih, Gerak kegiatannya dia kelihatan. Mau tahu ya? Iya, dia mau tahu Iya. kan kadang-kadang namanya anak muda tuh kan. Nggak mau masa tahu, bodoh masa gitu. bodoh. Dan kalau bisa keluar dari desanya lah gitu nyari kerja di luar. Iya, Tapi bener-bener. waktu kita datang ke Pasar Bambu terus ke sana ke Paon 21 itu banyak anak-anak sana juga yang memang bekerja. Iya. di Keren-keren, situ. tapi manusiawinya orang itu kan Pemberdayaan. gara-gara kan Pemberdayaannya kalau dapat dia nggak sekali. merasa dapat azas manfaat kan susah juga sebenarnya. Ya, itu Berarti yang saya ada percaya, mereka ya. yang dapat ya. Ya itu yang saya percaya. Memang ekonomi dengan kelangsungan pengembangan desa wisata itu sangat berkaitan. Ya. Jadi akan berjalan kalau ada dampak ekonominya dan itu kita fokus ke situ. Tapi tetap sih budaya dan lingkungan itu juga menjadi perhatian yang paling penting. Oh gitu. Ini Pak Wasni juga sebagai ketua lembaga adat di sana. Iya, ya. Itu seni-seni yang ada di Bonjeruk juga apa aja sih sebenarnya sekarang nih yang kita ingin tahu? Sebenarnya sebagai desa adat itu banyak seni yang kita miliki dulu, tapi mungkin sekarang sudah beralih generasi muda itu kan sudah mulai menipis. Nah itu yang coba kita angkat kembali, seni-seni yang sudah ada di Bonjeruk tetapi ada rada-rada tenggelam sudah sekarang di zaman ini. Contoh, Karena pergeseran ya, hobi tadi ya. Ya. ada kami punya wayang, Oh, wayang Nah, itu kulit dia. itu. Karena saya lihat tuh Pak Was ya di beberapa postingan kalau di Bonjeruk itu kalau ada kegiatan apa misalnya ya hitanan, Iya. besok hitanan malamnya itu Ya. ada pewayangan. Ada, ya biasa. Dalang-dalang di sana banyak Pak. Beberapa kami punya dalang dan di RRI ini juga sering dia mentas dulu kan waktu saya masih di sini juga sering kami mentas wayang di sini. Karena begini Pak, itu sudah sangat jarang sekali ditemukan di desa-desa Iya. ini. Oh, masih Pak wayang di sana? Iya, ada. Sekarang dia. memang Misal ada era kebangkitan wayang. malam begawe itu ya berdang istilahnya kalau kita Ya. di kampung itu. Nah besok malamnya setelah selesai hari H itu baru kita wayang. Wayang itu kan selain dia memberikan hiburan gratis kepada masyarakat juga sambilan kita berjaga-jaga di sana. Jangan sampai kita tertidur semua. Kita Betul. Ya. pentas wayang itu untuk berjaga-jaga. Bersihnya juga masih banyak peralatan yang Sambil kita begadang ya, gitu maksudnya Pak ya? sambil begadang kita. Nah itu mereka Terus belajarnya tumbling. gimana di sana ya? apa aja? Ada ini ya komunitasnya buat belajar jadi dalang situ. Atau mengundang ada dari luar? komunitasnya ada di sana. Kita tidak cari wayang kedua, tapi memang wayang Bonjeruk gitu. Wayang Bonjeruk Iya. berarti dipanggil. Yang wayang Bonjeruk itu mungkin wayang tertua di Lombok ini. Oh iya? Iya. Termasuk wayang yang Berarti mereka bisa buat ukiran tokoh-tokoh itu nggak di situ? bisa Bisa sekali, bisa sekali. bisa sekali. Wah, Pak ini kayaknya semua diambil ya Pak. Iya. Nggak bisa bagi-bagi Ya, sama yang lain ya, pernyataan- Pak. pernyataan Kalau yang kita itu datang pernah sana saya dengar. bisa nggak kita ketemu sama orang yang buat itu? juga? Bisa, Oh, bisa. maksud saya masih ada? Masih ada. Banyak. Nah, Ada itu bagus beberapa juga. orang yang masih bisa buat wayang gitu. Itu bagus juga Pak kalau dimasukkan dalam apa namanya? Kalender event ini? Bukan, kalender event. Oh, iya, iya. Pertunjukan ketika menikmati Iya, memang makan. sering. Kan kalau kita ke Lombok Tengah ke istilahnya kan ada orang nenunnya langsung Iya. kan. Oh, Ada betul nyesek. display Ini kan gitu ya sebagai Ya pengenal. sambil display ada yang lagi buat wayang. Wah, bagus juga itu Pak. Tapi wayangnya Iya, iya. apa yang dikisahkan Menarik biasanya itu. di sana? Kisah Wayang yang- Menak. Oh, Wayang Menak. Menak Yang itu tentang di Lombok atau tentang pakem Bonjeruk? lakukan cerita bersumber dari Serat Menak. Oh. Serat Menak Berarti itu Umar Maya gitu-gitu. Umar Mayu, Umar Madi, Selandir, Jayang Rane, Menigarim itu semua. Maktal apa? Taptanos, Saptanos. diangkat, Pak, ya? Iya, itu yang menjadi lakon utama wayang Sasak itu. Komedinya si Alek. Itu nah kalau itu kalau itu Sama Agnes namanya rencek kalau di dalam Wayang. Oh, istilahnya. memang itu sengaja Iya, diadain ya? iya, rencek. Oh, selingan lah mungkin. Ya untuk selingan itu Oh, iya. kalau gerung dia pakai amak kese, amak amat, amak bau. Sama Oh Casey. iya. Nah, itu kalau Kese. wayang gerung itu kan pakai itu Oh, lalu iya, nasib iya. dulu. Lalu nasib Lalu yang nasib, pakai Pak. ya. Kalau Bonjeruk lain lagi dia. Apa namanya? Ada amak ebot, ada egol, ada ingang. Oh, sama Ebot ya? Tetapi
wayang yang kebanyakan wayang di Lombok ini lebih banyak mengadopsi dari Lalu Nasib. Amak Kese Amak tadi. Kese, Amak. iya. Saya Masih lihat Alek. saya lihat di wayang Lombok Timur itu juga Benar, yang dalang Lombok Timur juga Membahas. pakai itu. Oh. Tapi kalau di Bonjeruk dia enggak mau dia punya sendiri dia. Nah ini. Dia punya Iya. cara sendiri. Tapi cuman yang universal apa ya? Yang kisah umatnya itu kemenakan sama. Iya. Iya. Jadi kalau wayang Menak itu di Bonjeruk itu dia pakai sumber cerita dari Serat Menak itu. Banyak berarti Pak ya kalau kita ngulik-ngulik masalah budaya di Bonjeruk nih Pak ya. Sangat banyak. Ada juga kesenian musik yang kayaknya sejarang lihat di tempat lain kan. Misal kalau ya bolehlah kayak gendang bele, ada itu hampir di setiap desa bisa kita Iya. termasuk Bonjeruk. Karena Gendang Ada Bele itu tawa-tawa ya? Ada, tawa-tawa ada. Tawa itu apa Pak Dika? Dia alat Dia musiknya pakai agak aneh begini, aja. Cuman dia kenceng, panjang gitu. Ada kenceng, tapi dia punya kayak apa? Nah. Mayoret drum band itu. Iya, Dia- makanya iya. itu yang bikin unik. Oh. Tapi kecil gitu Iya, ya. iya, kecil. Kayak apa sih? Kayak piring kecil itu dia kencengnya itu, tapi dia punya onggar-onggar namanya. Kalau kita bilangnya di Ada Bali di video itu. ceng-ceng. Iya, Iya. iya, kayak di Cemprang, kayak di cemprang, anu cemprang, Belaganyur itu. Ya di Bali kalau di Belaganjut ceng-ceng. kita Kencengnya itu, Iya. nah, di sana cemprang. Nah, tapi dia Kecil. cemprang itu dibuatkan variasi atau mainan dengan kayak mayoret drum band itu. Ini. Tapi anu nada musik yang dimainkan apa dia? Itu gendeng-gendeng sasak. Gendeng-gendeng sasak. Gendeng sasak gitu. Macam-macam namanya juga. Kerennya juga saya lihat masih anak-anak muda juga. Iya. Malah banyak sekarang anak sudah muda. sekarang Kayaknya sudah anak mulai mudanya bangkit. mendominasi sekali di Gatek sana. putranya beliau juga Dia ikut di main di saya tahun- kenal. tawa-tawa kalau dia itu. Iya. Besok saya ajak ngopi dia, Pak. Saya mau nanya Pak Was, saya pernah dengar Iya. dulu kalau nyongkolan itu menggunakan tawa-tawa, sedangkan gedang belik itu sebelum jadi gedang belik kan jadinya telek waktu itu namanya sebelum jadi gedang belik. Jadi sebenarnya agak kebalik ya Pak ya? Bukan tele, oncer. Oncer, Oncer ya? dia. Embrio dari genang belik itu kan oncer. Oncer. Tari oncer bukan? Bukan tarinya. Iya. Nama anu perangkat anu apa keseniannya itu oncer namanya. Dia pakai gendangnya gendang belik, dia besar gendangnya. Belik banget malah ya. Kayak ini kayak gendang belik ini dia memang gendangnya dulu. Tapi embrionya gendang belik itu kan dari oncer itu. Jadi sebenarnya yang nyongkolan itu tawa-tawa sebenarnya Tawa-tawa. ya. Untuk Itu yang mengenang sebenarnya Gedang sasak belik, kita. ya. Oh. Iya. Sekarang kan gedang belik untuk nyongkol kan. Harusnya itu tawa-tawa. Tawa dulu itu. aslinya. Tapi jarang loh. Tapi jarang mungkin karena Saya itu pernah pakai lihat di itu. mana itu ya Iya. ceng-ceng yang tinggi. Nah, yang ada Itu berapa dia isinya satu grup itu ya? ada tawa-tawa itu ada di Kebonayu. Kalau di Oh, di Lombok Barat. Barat. Saya Ya, pernah ke lihat Lombok itu, Barat. Pak. Kemudian ada di Bagi Nunggal Lingsar ini ada di Ada sana satu, Gero oh. Tawa-tawa. Oh. Kemudian di Lombok Tengah di sana Tapi di itu mirip ya sama gendang belik ya Pak ya? Nah, Oh, beda lain. sekali. Beda sekali. Apa Beda. aja isinya tuh Pak? Nadanya mungkin ya? Nada pun Lagunya ya? gila, gendingnya juga dia berbeda gitu. Apa sih unsur-unsurnya dia? Tawa-tawa itu? Tawa-tawa Ada berapa itu orang ada gendang, ada kempul, ada gong, ada tawa-tawa khusus namanya tawa-tawa, gongnya satu itu. Oh itu Ya, yang kemudian- menyebabkan nama tawa-tawanya. Iya, itu yang kenceng itu. Dia. Tawa-tawanya itu yang mana ya? Jadi tidak bisa saya perlihatkan tawa-tawanya itu kayak gong biasa. Oh, Ya. tuh. Oh, saya pikir yang cung 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 cung. Ah, kalau pung ping itu jadi kempulnya itu dia ada dua alatnya di sana. Kayak beleganjer ada Iya. kan Pak Bundeng. Iya, itu. Yang Pak Waas sebut tadi itu memang saling ini ya, saling kenal ya, Iya, iya. grup-grupnya. Iya, iya. Tapi apakah kemungkinan cuma itu aja yang ada di Lombok akhirnya? Bukan itu aja, banyak. anu ya. tapi- Kalau mau cari kelentang itu kan banyak di Lombok Timur ya. Betul. Mulai dari Motong Baan, kemudian Motong Betok, di sana banyak kelentang Iya, iya. dia pakai. Hmm. Atau boleh dikatakan Iya. dia gamelan nunggal katanya Iya, kalau di iya, sana. iya. Tapi itu bahasa Bonjernya kelentang gitu. kelentang. Dia hanya Wah, lengkap sekali berarti Ada Bonjeruk ininya ini. juga ya, apa namanya? Ada dia digunakan sebagai pengiring drama. Iya, betul. Tuh. Kalau Itu jarang kita lihat sekarang Pak Dika ya. Tapi syukurnya RRI banyak dia punya itu. drama gong. Drama gong. Iya, saya ingat. Syukur, mudahan nggak hilang. Iya. Kita taunya cuma itu aja Pak. Ah. Iya. Keren. Nah, kemudian yang lain kesenian Sasak itu ada rebane kan? Ya. Nah, rebane itu yang sekarang masih ada mungkin di Lingsar, di rebane itu. Di Lombok, di Gerung mungkin ada masih, tapi itu masih jarang. Itu kata teman-teman itu gamelan yang takut air katanya. Kenapa gitu? Karena dia Pakai dia kulit. dibuat Kulit bebek. gendang kayak orang rebana kesida itu.
Dia kan dia iya, takut boleh. air kalau Iya, itu. betul. Kalau kena air dikit Bahaya. Berubah Karena nadanya. nggak bisa pernah- kepake malah. Iya. Saya pernah ngobrol sama yang pernah Takut airnya. Iya, karena susah nyarinya Pak. Iya, ya. iya. Susah dari kayunya, dari kulitnya itu susah. Nah, Tapi iya. ya gimana Pak Ud tadi itu terkait ini Iya. apa namanya kesenian yang banyak ini Pak Usman. Nah, terkait kesenian Kaya itu banget. Kaya kita sekali. juga menjadikan itu sebagai salah satu produk tambahan dari produk wisata kita. Jadi wisatawan itu kita sambut dengan gendang bele, ada kadang-kadang disambut dengan tawa-tawa. Dan juga sekarang ini kita juga menjual tour edukasi. Jadi tamu itu belajar memasak sekaligus belajar main musik. Nah, baru-baru ini kita menghandle Oh, berarti kita- jualannya itu tidak hanya memperlihatkan ini indah, itu indah, tapi sini masak Ya, gitu. ya. masak. Wah. kemudian Coba. bakso Coba. ayam Tapi merangkat, mereka sate antusias kuncung. ya? Iya, alhamdulillah sekarang udah paket wisata Masuk paket cooking wisata. class itu sudah masuk di banyak travel agent lokal. Berapa dia dihargakan gitu 275 per orang? ya per orang. 275.000. Ribu ya. Itu Untuk orang berapa- dewasa ya Pak ya. untuk dewasa untuk orang asing. Nah, kalau Orang untuk asing. orang Indonesia kita agak sedikit bedanya ya. Oh. Harganya itu 200-an. Oh, Itu apa aja isinya orang. tuh? Lengkap itu Masak-masak. ayam merangkat, ada sate. Semua yang ada di paket merangkat kita itu itu. untuk dikonsumsi berapa orang Pak bisa itu? 3 orang. Tapi 3 untuk orang. paketnya 1 orang. Maksudnya itu paket Untuk kegiatan loh paket maksudnya. kegiatannya Oh, saya pikir sendiri. Jadi Memang pakai- itu dijual ya kan kegiatannya tujuan dijual. pariwisata itu bagaimana kehidupan dari masyarakat itu bisa kita Murah dong, berdayakan. Kami Murah, Iya murah karena ilmu yang mereka dapat mahal tuh. kami sudah ke Enggak takut anu Pak, nanti apa resepnya dicuri. Nggak apa-apa, nggak Enggak apa-apa, mantap. Ada sebagian rahasianya kita rahasia. Oh, iya iya iya. ada iya, rahasianya pasti. juga ternyata. Berarti ya. enggak semuanya diberi ya. Tapi oke. secara umum memang begitu, cuma Siap, ada siap, siap. hal-hal yang Jadi kami sudah ikut pelatihan di Desa Wisata Kemang Kuning di Lombok Timur ya. Oh, iya, Ah, iya, iya. Itu ronda salah 4 hari dulu. Kita diajak keliling ke masyarakat Oh, oleh siong kupi. ya ketua Pugdarwis. Siong kopi, hanya kopinya mungkin 1/4 kilo Iya, iya. digoreng. Bayarnya? Bayarnya kalau tidak salah 150 per orang itu untuk Iya 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 tahu saya itu. kita ikut Diajak ini juga ya, lowong ya. Kita goreng kopi sampai pada membuatnya jadi bubuk kopi itu bayar 150 per orang. Iya. 150.000 loh. nih. Jual kegiatannya. Ya, kita jual tradisi masyarakat Tradisinya itu. ya. Ini Kemudian inspirasi bagus nih. Membuat minyak kelapa Nyeleng. dari mulai ngambil kelapa Pas. dikupas, kemudian diparut, dibuat santan, Diperas, diperas, dijadikan minyak. Bayar dimasak. lagi? Bayar 150 juga. Tapi Pak, saya menariknya itu adalah apa namanya? Ini bisa dikemas untuk anak-anak sebenarnya ya. Ini Edukatif banget. Oh iya, edukasi kalau untuk sains. paket anak ada. Nah, itu Ada. saya mau tanya Kayak Pak. apa tuh? Ya, kita ada Bonjuruk Field Trip nama turunnya. Itu kita udah kerjasama Keren, ini sama Bonjuruk nih. Stella School, kemudian beberapa anak SD-SD terkemuka di Mataram. Yang kita jual adalah pengenalan tentang tanaman atau pengenalan terhadap tanaman herbal. Sama Mereka- cara nanamnya. termasuk cara nanamnya Cara dan apa perawatan. manfaat dari tanaman itu. Setelah itu kita juga mengajari mereka cara membuat jajan khas lokal, jajan pasar khas desa gitu, seperti tigapo, Bahan-bahannya. Celilong, apa itu ya? celilung. Jadi anak-anaknya bisa menaruh gula di dalam ubi itu menarik bagi mereka. Wah, tapi ini ide usaha ini keren nih. Itu Iya. paketnya untuk anak-anak berapa Pak? Kemarin itu 125 per orang. Per Udah orang. dapat makan. Dan itu tidak harus itu bisa 1-2 orang aja, itu boleh ya Pak ya, atau harus bergrup? Enggak, kalau yang sekolah paket wisata sekolah ini harus, Harus minimal bergrup ya? 30 Kolektif dia nanti ya. orang. Iya, Pikir kolektif. boleh ya. 2-3 orang kan bisa bawa ponakan gitu ya. Iya. Iya. Tapi bisa aja asal Atau bisa bayarnya aja pas. bayar seharga 30 orang. Udah. Besok kita boleh kita jalan-jalan ke sana besok Pak ya karena waktu. Silakan. Kita masih banyak yang kita ingin tahu di sana. Tuh, Iya. bisa kita gabungkan lagi Nggak dengan terasa loh, Iya. 1 jam Jalan-jalan. ngobrolnya tapi Iya. nggak habis-habis di Bonjol Sebenarnya nih. cukup Iya. banyak di Bonjol. Iya. Kalau kita bahas masalah kuliner aja, Iya. mungkin tidak akan tuntas. Belum seninya. Sebab Bonjol itu luas sekali. sangat kaya dengan kuliner. Tapi hebatnya Bonjuruk itu sekarang sudah Sekarang kan menguasai sudah wisata. diakui 3 oleh dengan sertifikat KEK tadi. Sekarang sedang Godok kita lagi. rencanakan mengusulkan 3 lagi. 3 lagi. Apa itu Pak? Pertama bebek serondeng, kemudian cengeh, Cengeh dan kemudian bebalung romot. Oh, cengeh, sambal cengeh Pak. Nah, Bukan ini lanjut sambal. lagi nih, Oh, bukan. penasaran. Bukan. Apa cengeh itu Pak? Nah, cengeh itu sebuah menu yang
terbuat dari bahan pokoknya di sana daun talas. Daun talas. Daun talas dimasak dicampur dengan cabai, terong, kemudian Itu isi-isian di dalam bebeknya. enggak Bu, lagi. yang cengeh itu. Daun talas, cabai, terong sama cabai muda itu. Itu di santan kayak kalau itu sayur lodeh mungkin ya yang pakai. Oh, Tetapi iya, iya, namanya pernah. cengeh dia khas karena Nanti daun Paling pasnya kita ke sana aja Nanti nanti. kesana kita Iya, ngobrol, iya, kita iya. lihat di Ini jalan-jalan hampir kita satu kesana. jam ngobrol, Iya. bikin lapar, bikin penasaran nih. yang khasnya itu daun talas itu, daun talas masih muda. Kemudian yang diajukan lagi untuk KIK-nya bebek serondeng. Bebek serondeng itu ite dari mentok gitu ya apa? Oh, iya, iya, iya. Kalau bahasa Bebek sananya bekiwe. bebek beciwe, Bekiwe, itu iya. yang di Goreng. bukan digoreng tapi dibakar dulu. Intinya itu jadi sedikit. bahan utamanya ya? Itu ya, itu dimasak tapi bumbunya bumbu serondeng. Oke, mantap. Nyiur atau kelapa yang diparut kemudian Disangrai digoreng ya? agak setengah gosong, nah itu dihaluskan Sesaur itu bahasanya ya, itu. kalau sahur itu kan Oh, beda lagi. tidak di goreng sampai setengah gosong ya. Iya, iya, iya. Tapi Matang begitu lah. matang Oke, bisa di. besok kita kesana langsung Ya. Pak Iya, Dika. baik. Kemudian ada bebalung romot Oh, juga. satu lagi, masih Ya, ada nih. yang sedang direncanakan untuk kita usulkan dapat sertifikat KIK itu. Wah, mantap. Bebalung itu biasa bebalung tapi khasnya Bonjoro itu kalau buat bebalung dia pakai romot. Romot itu daun asam yang masih muda itu. Oh, dicampur Iya. begitu Pak ya. Iya, sebagai Tambah lapar kita Dika. Ya. Kita nggak sabar nih. Kita Insya kesana Allah aja minggu sekarang. depan kita kesana Iya, Pak. Iya, Jadi- colong. Iya, iya, iya. Kita langsung coba ini menu-menu ini. Banyak hal juga yang masih kita ingin gali tadi. Betul. Romotnya juga kita gali juga besok ya. Tapi kita closing dulu Ini yang ya. nonton juga lapar ya? Kita mau makan ke sana Ada yang mau guys. ikut besok? Ikut. Ya, besok. Ya. Besok kalau ada ya. Ada kesempatan. Baik, sampai di sini dulu untuk ngantin yuk. Terima Jangan kasih, lupa Pak Usman. besok kita Terima akan kasih, ke Pak Usman. Bonjeruk ya untuk Oke. spill makanan yang ada di sana. Saya Dika Suara, Om Engcan, sama Pak Was, Pak Makasih. Akmal. Dadah. Kantin yuk.